sama ketuanya Alfiani ya? Iya, Pak. Alfiani apa Alfiani? Sylvia, Pak. Alfiani. Jadi ini saya lihat, saya tulis hadir semua ini, apa saya fixkan aja dulu ya, supaya nanti. Kamu bisa lihat belum? Absennya udah 4 sih, Pak. Cuman kan ada yang nggak masuk mungkin, Pak. Oh iya tuh, yang nggak masuk. Kamu bisa absen dulu. Yang nggak masuk siapa aja? Ya, di absen dulu aja, Pak. Satu-satu. Mau di absen satu-satu. Oh. Ahmad Iqbal hadir sambil kita modulasi ya, apa suaranya. Masuk ya Iqbal ya. Ahmad Iqbal. Nah ini ada masalah di modulasi ini. Hadir ya? Ya. Terus Bagus masuk ya? Hadir, Pak. Ada. Bagus sih suaranya ini. Tadi masuk, saya ikut masuk ada. Piarman Harifah. Ya Pak, hadir. Dharma Kusuma. Hadir, Pak. Hadir. Nafisah. Hadir, Pak. Muhammad Rafi'i. Hadir, Pak. Oh, sudah. Arito. Naufal. Hadir, Pak. Dan suaranya bagus ini. Rosita. Hadir, Prof. Muhammad Rizaldi. Hadir, Pak. Indah Eka Putri. Hadir, Pak. Dimas. Hadir Pak. Reza. Hadir Pak. Aulia. Hadir, Prof. Winda. Hadir, Pak. Miki. Hadir, Pak. Viviani. Hadir, Pak. Patrick. Hadir, Prof. Didit. Hadir Prof. Elvia. Hadir, Pak. Aivina. Hadir, Pak. Dimas. Hadir, Pak. Iksan belum? Iksan belum ada ya? Iksan. Eni ada belum? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Dafa ada? Hadir Pak, ada. Fatia. Hadir, Prof. Ya. Muhammad Ardani. Oke, ya satu ya. Terus tadi tes modulasi atau suaranya Ahmad Iqbal tadi yang agak masalah. Tapi mudah-mudahan sudah bisa baik ya. Tapi saya simpan dulu, nanti kalau ada yang ini direvisi. Satu orang nggak masuk Alfia ini ya? 2, Pak. Siapa satunya? Sama Ihsan. Isar nomor berapa? Isar nomor berapa? Bentar, Pak. Saya cek dulu, Pak. Isar itu siapa sih? Isar siapa? Iqbal, bangunan entah.
Farida. Nggak ada. Ihsan Kamil, Pak. Nomor berapa? 22, Pak. Oh, Iksan Kamil. Udah tadi. Satunya Iksan Kamil, satunya Muhammad Dafa. Muhammad Dafa hadir, Pak. Iksan Kamil aja nggak ada. Satunya siapa? Satu orang ya? Ahmad Iqbal sama Ihsan Kamil, Pak. Nomor berapa? Atlantik atau siapa? Nomor 1, Pak. Ihsan nomor 22. Nomor 1 Iqbal. Ya. Iqbal tadi ada suaranya tapi enggak ini. Tapi terdaftar enggak masuk ya? Oke, enggak masalah. Oke, sementara ini dulu, nanti kalau masuk biar ini lapor atau gimana. Ya. Sementara 2 enggak masuk. Tadi bicarakan mengenai apa tadi RPS-nya yang pertama? Coba dibaca. Project apa? Project ya? Apa tadi? Pembiayaan proyek, resikonya, dan pemodelan resiko. Apa yang pertama, Pak? Bilang apa? Pembiayaan proyek, resikonya, dan pemodelan resiko. Pemodelan, pembiayaan proyek. Oh, pembiayaan tadi ya? Terus pembiayaan proyek? Pembiayaan proyek, resikonya, dan pemodelan resiko. Resiko, pemodelan, resiko. Pemodelan apa pemodalan? Pemodelan. Pemodelan. Terus pembiayaan dan resiko. Pemodelan. Terus pembiayaan resiko. Pembiayaan proyek. Terus apa lagi? Kamu punya enggak harapan lain apa? Pembiayaan proyek gimana? Mungkin harus ada arti proyeknya tadi. Terus apa lagi? Manajemen proyek atau apa? Project atau manajemen project. Pembiayaan project. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Jadi nanti sambil dicatat ya. Bahannya nanti akan saya upload setelah saya rumuskan lagi ya. Di dalam satu usaha ya, usaha. Kalau kita punya usaha, maka biasanya yang dimaksud proyek adalah kegiatan atau usaha, ya, usaha di dalam usaha. Ya. Usaha itu bisa terdiri dari usaha. Misalkan kalau kita kontraktor, maka yang dimaksud proyek adalah bagian-bagian pada kontraktor tadi. Jadi kalau kontraktor misalkan, maka dapat proyek, ya dapat proyek, maka disebut proyek. Mungkin proyeknya 2, tapi skopnya tetap kontraktor. Tapi juga bisa. Tapi ini sebenarnya tidak boleh dalam usaha. Misalkan ini kontraktor, tapi juga ada konsultan. Ini tapi seringkali juga begitu. Ya, jadi sehingga proyeknya kalau dia kontraktor, dia konsultan, maka bisa dapat proyek mengenai pembangunan rumah, baik instansi maupun pribadi atau swasta instansi. Jadi proyeknya bisa dari instansi atau swasta atau bukan instansi lah, pribadi atau
bisa proyeknya dari pemerintah atau bisa dari swasta, ya begitu. Ini idenya begitu. Tapi kalau tadi walaupun tidak boleh ya kontraktor punya konsultan atau pengawas ya. Jadi sebaiknya memang pelaksana itu pengawasnya berbeda. Pengawasnya berbeda. Tapi konsultan bisa dapat proyek juga. Proyek, apa proyek artinya? Proyek adalah kegiatan yang punya jangka waktu tertentu. Ya, gitu, misalkan. Kalau tadi main office-nya, kontraktornya kan terus saja, kontraktor terus. Kalau kontraktor itu kalau makin untung makin besar terus. Kalau proyeknya makin banyak maka semakin banyak juga apa pendapatannya. Gitu. Jadi katakan kalau ini pisah kontraktor dan konsultan pisah, berarti proyeknya proyek konsultan. Konsultan adalah perencana ya, artinya merencanakan bangunannya gimana, arsitekturnya bagaimana, modelnya seperti apa, keinginan dan sebagainya. Ini yang, tapi yang melaksanakan nanti adalah developer, yang melaksanakan adalah kontraktornya. Jadi tahu tadi ya fungsinya mestinya berbeda, tapi sering usaha itu jadi satu karena dia punya akses. Jadi kadang-kadang pekerjaan itu ya dari pribadi ya, pribadinya itu ada terkait dengan konsultan, terkait dengan pembangunan. Nah, gitu. Jadi karena pribadi maka dia bikin dua, tapi mestinya terpisah. Oke ya, terpisah ya. Jadi kalau kontraktor atau nanti contoh bisa lain ya, kontraktor dapat proyek berarti dapat kegiatan yang sifatnya sementara, ya, sementara. Jadi dalam induknya ada kontraktor dan proyeknya ada. Ya, istilah proyek sebenarnya banyak yang di pembangunan ya, dan pembangunan jalan raya ya, atau jalan tol, proyek itu yang dapat adalah kontraktor. Di sini banyak juga saling bekerja sama, ya. Dia konsultan, tender konsultan dapat pekerjaan membangun proyek atau konsultan, setelah itu ditender lagi dapat pembangunan proyek atau kontraktor, maka dia bisa mengerjakan dua, walaupun tidak bisa fungsinya tidak bisa. Tapi intinya proyek begitu, misalkan satu contoh ada kontraktor tertentu, Paskita Karya misalkan, dia dapat pembangunan proyek di jalan tol, Paskita Karya atau yang sering apa ya misalkan, jadi proyeknya itu. Jadi ada induknya dan proyek. Tadi saya mikir kalau misalkan baru apakah itu disebut proyek ya, tapi sifatnya sementara. Jadi kita tidak punya induk, tahu-tahu dapat kegiatan, ya, mungkin juga bisa disebut proyek ya. Tapi pada umumnya ada induknya ya, ada main office-nya. Ya, jadi ada di perguruan tinggi juga ada main office-nya perguruan tinggi. Perguruan tinggi fungsinya kan bidang ilmu ya, jadi mungkin ilmu-ilmu yang update ya, misalkan di Fakultas Teknik arsitektur, bagaimana arsitektur rumah sekarang yang digitalize ya, digital misalkan, mungkin desainnya berbeda dibanding dengan rumah yang dulu. Mungkin sistem panel listriknya itu berbeda-beda, atau mungkin sistem arsitekturnya, mungkin sistem pencahayaan, angin dan sebagainya, supaya tidak mengganggu desain daripada digitalize. Gitu. Jadi proyek sifatnya sementara dan kontraktor bisa macam-macam ya, tadi bisa kontraktor atau main office ya, main office bisa kontraktor, bisa perencana tadi konsultan, bisa engineering
technical engineering atau electric engineering, jadi khusus pada bidang kelistrikan. Ya, kalau ekonomi apa? Ya, akuntan, maka dia punya proyek untuk audit di perusahaan, gitu. Kalau manajemen, biasanya manajemen ini ya bisa misalkan pengelolaan manajemen daerah misalkan. Tapi umumnya kantor konsultan juga membuat konsultan manajemen. Nah, karena akuntan ini sudah biasa untuk membuat konsultan, maka dia juga masuk manajemennya. Orang manajemen jarang membuat kantor manajemen karena yang banyak adalah pertama adalah membuat laporan keuangan ya, laporan keuangan. Kalau kita manajemen sebenarnya bisa, tapi izinnya kita biasanya ngesup dengan kantor akuntan. Ini bidang-bidang pekerjaan Anda juga ya, kalau misalkan nanti sudah terampil, mestinya punya profesi ya. Manajemen risiko juga ada profesi sertifikasi kompetensi atau sertifikasi profesi. Kalau di nama saya itu ada namanya CRP, CAP ya, CAP, kalau bahasa Inggris CAP, itu adalah Certified Risk Professional. Ya, jadi itu bisa mencari sertifikasi, mungkin ada pelatihan, dan ini bisa mencari proyek ya, tapi bidangnya adalah manajemen risiko. Nah, gitu. Tapi tadi saya edit karena terlalu panjang, jangan terlalu panjang lah. Nama terlalu panjang nanti tidak kuat ya, berat juga. Nulisnya juga panjang. Gitu. Jadi pengertian saya atau umumnya itu punya ini. Tapi proyek juga ada mesti walaupun pribadi mungkin dapat proyek. Nah, karena pribadi tidak punya office, tidak punya kantor atau tidak punya izin kantor, maka biasanya ngesub ya, misalkan pekerjaan akuntan minta dipublish. Sebenarnya pekerjaan itu karena hubungan ya. Atau mungkin karena kita profesinya sekarang kan banyak media massa, mungkin kita bisa taruh di marketplace atau semacam promosi di situ. Maka kalau kita kompetens, maka dicari lagi ya. Kompetensi dalam arti ya bisa memenuhi kebutuhan mereka ya. Nanti dicari lagi. Jadi sebetulnya promosi yang paling baik kalau ini jurusan manajemen, kalau kita bidang marketing, maka promosi yang paling baik adalah promosi kualitas pekerjaan kita ya, atau kompetensi kita. Jadi kalau Anda dapat pekerjaan ya harus kompeten betul. Itu semacam promosi. Kalau dulu teorinya kan membuat kartu nama. Kartu nama saya kira ya dulu kita melakukan membuat kartu nama diedarkan. Atau membuat kalender diedarkan. Sekarang kalender kan tidak dicetak ya. Sekarang kalender ada di HP. Jadi percetakan mengenai kalender sekarang sudah mulai berkurang ya, atau masih ganti. Ini percetakan yang dulu ini bisa-bisa gulung tikar dalam keadaan era digitalisasi atau era HP ini. Jadi mereka bisa gulung tikar ini. Kalau dia tidak menyesuaikan, tapi menyesuaikan kan berarti pindah ya, dia dari percetakan fisik itu terus menjadi konsultan bidang IT digitalisasi. Nah, ini menjadi problem. Itu yang disebut dengan era disruption, disrupsi ya. Kalau di buku-buku disruption itu gitu. Disruption usaha atau kontraktor atau percetakan tadi baik-baik aja dia bekerja sesuai dengan profesi percetakannya,
Kalau zaman dulu percetakan itu diputar pakai mesin ceret itu. Dan itu satu-satunya, saya kira tidak ada dulu. Nah, sekarang sudah mulai pakai komputer, maka dia menyesuaikan komputer. Nah, sekarang ini sudah dengan media massa. Ya, jadi misalkan promosi, kalender media massa. Jadi tidak perlu lagi nyetak. Berarti dia beralih konsultan apa? Beralih pada bidang apa? Kalau tidak ada ya berarti tutup. Maka disebut dengan disruption. Disruption itu seakan-akan begini. Jadi kita baik-baik aja. Kalau tanaman padi itu padinya baik, diolah baik, sudah tumbuh. Bahkan tumbuhnya sudah berkembang ya, tumbuhnya sudah berbuah. Tapi tahu-tahu ada disruption, ada misalkan banjir atau hama. Nah, hama ini bisa disrupt. Jadi baik-baik tapi ternyata hilang. Baik-baik ternyata hilang. Itu disruption. Sama dengan percetakan tadi, karena teknologi berbeda maka disruption. Sama dengan taksi online sebelum maka angkot menjadi habis. Ya, sekarang angkot beralih pada usahanya. Ada usahanya yang sesuai dengan pasar, yaitu saya lihat banyak dikontrak untuk angkutan, charteran gitu misalkan. Nah ini kemarin anak-anak sekolah itu nyarter mau pergi kemana atau sekolah belajar praktek atau belajar alam, nah itu dibawa ke. Saya kira mulai ada polanya angkot-angkot ini, tapi kalau nggak ada ya. Sehingga kita berkewajiban untuk menciptakan tadi kegiatan untuk angkot ya. Ya tadi kegiatan untuk angkot. Semacam proyek ya, dia dapat semacam proyek. Jadi proyek adalah kegiatan sementara. Di charter untuk ngantarkan orang, selesai dibayar, oke, berhenti. Nanti cari proyek. Ya proyek ya, definisinya kayak proyek. Jadi proyek maksudnya adalah ini suatu kegiatan usaha dengan jangka waktu yang tertentu, ya seperti angkot tadi. Angkotnya dapat maka diangkut, ya sudah pulang selesai. Nah, ini juga proyek itu. Misalnya membuat rumah, tapi setelah itu selesai, itu namanya proyek. Jadi hotel misalkan yang bangun proyek. Hotelnya sendiri juga bisa berupa proyek untuk induk perhotelan misalkan. Tapi kan tidak hanya sementara. Mungkin kalau sifatnya kalau sementara maka proyek. Tapi kalau mau terus bisa juga kantor itu juga gini, membuat hotel, dibangunkan oleh orang lain berupa proyek, membuat hotel. Tapi setelah hotelnya jalan, dijual lagi, dia membuat lagi, dijual lagi. Ya, jadi membuat pekerjaannya seperti itu. Jadi dia sementara tapi mendirikan, setelah itu dijual lagi. Kalau seperti itu, ya kalau membuat dijual lagi, berarti proyeknya ini ada proyek fisik ya, membuat bangunan, mengoperasikan, dan menciptakan keuntungan, ya, value added ya. Jadi hotel bangunannya diharapkan dapat untung, ya gitu. Tapi kan kalau udah operasi dan operasinya jalan, berarti dia jual juga. Jadi dijual dua, bangunan yang dia buat dengan desain yang menarik dijual, mempunyai value added atau untung, tapi juga hotelnya sudah berjalan kan, dia menghasilkan. Jadi dia jual dua, jual membangun bangunannya, setelah itu menjual operasionalnya. Nah, gitu. Jadi bisa begitu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana
manajemen risikonya. Tapi kira-kira gitu. Ada proyek-proyek itu seperti itu. Seringkali di pengertian umum pada umumnya atau masyarakat kalau yang proyek ya artinya dapat pekerjaan, Misalkan kalau bidang hukum, saya dapat klien, semacam proyek juga. Jadi yang penting adalah sementara tadi menjadi penting ya, sementara sifatnya. Sementara bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Kalau tadi seperti hotel tadi, sampai dioperasikan mungkin jangka panjang, membangunnya bisa setengah tahun, setelah itu dioperasikan mungkin sudah jalan berapa tahun. Dan banyak yang begitu. Jadi pekerjaannya dia menciptakan value added. Value added itu ada kesempatan juga, ada pemikiran untuk harus diambil, ya kan? Karena ada tanah, diberi kesempatan pemerintah daerah untuk membangun, maka dia harus ambil. Dan ambil, dia tahu prospeknya, maka dibangun, dijual. Jadi begitu. Jadi karena berbagai alasan kenapa dia membangun proyek ya. Mungkin karena ada kesempatannya terhadap tanah atau aset yang ditawarkan. Ada kemungkinan dia bangun karena ada memang ada demand impulsif ya. Jadi memang dibutuhkan oleh, misalkan kalau di Papua atau di Jayapura sekarang kan ada PON 2021, maka dia akan banyak dibangun sarana olahraga, maka dia ada proyek-proyek. Jadi dibangun karena ya memang sudah ditunjuk, jadi gitu. Jadi bukan karena ini, tapi pertimbangan pemerintah mungkin memang harus ada di sana untuk mengembangkan masyarakat sana dan mendidik masyarakat supaya ini, dan proyek itu bisa meningkatkan kegiatannya, kegiatan daerah dan sebagainya. Gitu. Jadi tadi sampai proyek bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, dan mungkin bisa jangka menengah. Menengah panjang itu berapa? Ya, termnya kadang-kadang menengah, jangka pendek itu 1 tahun. Menengah mungkin ya 2-3 tahun, jangka panjang mungkin lebih daripada itu. Untuk term tertentu ya, misalkan di kontraktor mungkin seperti itu. Menurut di bidang lain mungkin jangka waktunya berbeda. Tapi intinya ada yang jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Jadi di sana nanti ada proyek-proyek ya dibangun. Nah, proyek di sana bisa juga yang membangun bukan orang sana saja. Justru tempatnya di sana karena ingin membuat fasilitas. Memang sebaiknya kalau dari pemerintah dilibatkan orang sana, apalagi operasionalnya ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalkan bikin kolam renang, terus sudah dibangun bagus, dipakai PON, tapi setelah itu tidak dipakai, maka juga akan mudah rusak dan sebagainya. Oke, tapi saya kira penjelasan tadi bisa set up ya, atau mendorong kita untuk tahu risikonya sebetulnya seperti ini. Jadi risiko itu mungkin kita bisa bayangkan dari penjelasan tadi. Ada yang jangka panjang, bisa jangka pendek, bisa proyek itu ditentukan secara politis misalkan begitu. Bisa swasta murni ya gitu. Bisa hanya bangun aja, bisa sampai operation. Ada juga kalau kita kerja sama pendanaan dari luar negeri, tapi ini adalah term umum ya, artinya term yang sering dipakai di proyek, yaitu namanya turnkey project ya, ada turnkey project, artinya
proyek itu ya sampai diserahkan kunci ya kan. Atau juga bisa proyek itu dibangun terus dioperasikan, setelah itu diserahkan. Saya ambil satu contoh proyek MIT Mass IT Rapid MRT, bukan I tapi A. Jadi bahasa Inggris kalau I itu I, kalau R itu A. Coba nanti di rumah dihafalkan A B C D E F G. MIT berarti MRT, Project MIT, bukan MIT, Project MRT. Seringkali dalam bahasa Inggris karena T maka MRT. Jadi kena dampaknya ke T-nya. MRT, Mass Rapid Transportation. Masih dengarkan ini ya? Gak ada gangguan ini ya? Coba tes. Dengar, Pak. Dengarkan ya? Dengarkan. Saya ambil secara umum aja, nanti kalau mau referensi bisa diambil dari buku siapa kemarin, hoki apa coba. Proyek Mass Rapid Transportation ya, atau MRT itu ya turnkey project ya. Kenapa? Karena menjalankan kereta cepat ini kan belum pernah kita. Ya, kalau contoh-contohnya di luar banyak, di Cina atau di mana, di Shanghai atau Jerman misalkan, di mana banyak. Ya, jadi dia saya kira ini juga bisa terkait dengan bayangkan manajemen risiko ya. Jadi Cina dapat pekerjaan, dapat proyek membuat MRT di Indonesia, yaitu Jakarta-Bandung. Di Jakarta-Bandung akan dibangun MRT. Nah, jadi risikonya gimana membangun proyek itu? Nah, nanti gitu maksud saya. Jadi ceritain dulu menjadi penting. Dan disebut proyek karena jangka waktunya terbatas. Tadi misalkan 2 tahun. Tapi biasanya kalau proyek yang high teknologi, artinya teknologi yang canggih, maka dia menggunakan turnkey project. Maksudnya begini, jadi dibangun dulu, dioperasikan, terus nanti dioperasikan sampai berapa tahun baru diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena ini harus ada semacam asuransi, jaminan. Nah, ini nanti terkait dengan risiko teknologi ya, risiko teknologi. Belum kalau risiko penolakan sosial budaya, misalkan. Jadi risikonya seperti apa? Seringkali kita sekarang juga begitu sudah ditolak karena teknologinya, misalkan. Teknologi kereta api itu yang dulu yang maju adalah dari Jerman, dari Eropa. Eropa ini banyak teknologi yang dikuasai, teknologi maju atau disebut heavy teknologi. Misalkan mesin pesawat terbang itu dikuasai Boeing Inggris ya, mobil atau lokomotif itu Jerman. Kita lihat dulu kalau kecil ada tulisan lokomotif itu Jerman. Indonesia masih pada tahap pengembangan dan sekarang masih dalam bentuk assembling ya, atau kita repairing dalam bentuk perbaikan. Saudara tahu ya kalau kondisi perkeretaapian ya, nanti dibaca-baca. Industri kereta api itu di negara-negara maju. Kita kalau mau maju atau kalau kita mau
mengejar kemajuan atau industri berat, heavy industry atau heavy teknologi, maka kita juga harus bangun. Kalau enggak, kita pada tahap perbaikan. Jadi kalau saudara lihat itu menarik ya. Jadi kereta api itu kalau di Jerman kan ada masa waktunya ya, operasional. Jadi masa, termasuk kapal perang. Yang saya tahu kapal perang itu juga ada masa. Karena kapal perang kalau dipakai oleh negara tertentu, maka peralatannya sudah ketinggalan dengan peralatan kapal perang negara lain. Jadi misalkan komputernya atau maka dia dikasih batas karena ini. Nah, jadi dia tantangannya adalah membuat lagi yang baru. Jadi dikasih umur berapa, termasuk kereta api juga begitu, misalkan 10 tahun atau berapa. Karena sudah dianggap tidak layak ya untuk operasional di sana. Nah, itu yang uniknya secara internasional, kadang-kadang yang sudah habis waktunya di sana atau sudah tidak dipakai itu kita import ya, dengan catatan kita perbaiki lagi dan sesuaikan dengan teknologi yang di Indonesia. Nah, Indonesia kan relatif tidak belum berkembang ya teknologinya, jadi diperbaiki aja. Tapi dia sudah di grounded ya, termasuk pesawat itu juga begitu. Jadi ada peraturan di sana kalau pesawat terlalu lama itu tidak boleh dioperasikan. Nah, kita masih dapat kesempatan untuk bisa menggunakannya karena efisien. Ya, itu juga proyek-proyek. Nah, jadi mungkin pemerintah atau swasta ya. Jadi kalau swasta apa pesawat ya, maka kita dapat proyek untuk memperbaiki. Kalau pemerintah di dalam kereta api, maka pemerintah sekarang belum ada swasta yang menggunakan kereta api, masih pemerintah. Walaupun ada swasta, tapi namanya adalah swastanisasi. Jadi punya pemerintah, bentuknya swasta supaya aliran uangnya itu bisa kayak swasta gitu. Tapi kalau masih keretanya pemerintah, kadang-kadang dulu itu kalau misalnya pejabat-pejabat anggota DPR itu tidak bayar karena dia menganggap ini keretanya pemerintah. Makanya ada swastanisasi. Swastanisasi artinya sebetulnya usahanya pemerintah tapi dikelola secara swasta supaya strictly mengelolanya kayak di swasta gitu. Dia harus bayar. Nah, kalau naik bayar gitu. Jadi pejabat pun kalau naik harus bayar supaya tidak terjadi seperti dulu. Kalau dulu karena ini milik pemerintah maka dia termasuk anggota DPR yang saya amati, maka dia bilang dia kan anggota DPR nggak kerja untuk pemerintah, kenapa menggunakan fasilitas pemerintah, tidak bisa. Tapi kalau swastanisasi maka ya ini swastanisasi terserah, bukan pemerintah. Gitu. Jadi bentuknya aja untuk dibuat swastanisasi. Perguruan tinggi juga mengacu pada swastanisasi. Jadi nanti kalau perguruan tinggi punya hotel, maka rektornya ke hotel nginap juga harus bayar. Kalau dulu enggak, mungkin karena rektor akan begitu. Ini swastanisasi ya. Oke, jadi gambaran proyek supaya kita tahu risikonya seperti apa. Termasuk tadi, kalau misalkan proyek kita harus memberi fasilitas kepada pejabat-pejabat, maka itu termasuk risiko. Kadang-kadang tidak bisa nolak atau ini. Maka kalau tidak bisa nolak berarti mempengaruhi ininya, mempengaruhi cash flow-nya. Termasuk kalau misalkan hotel sekarang karena pandemi, maka tidak bisa dipakai untuk hotel karena tamunya tidak ada.
ada pun mungkin ya agak ragu-ragu ya, maka dia switch ke rumah sakit ya, untuk rumah sakit darurat atau rumah sakit rujukan, di switch gitu. Itu pertanyaannya begini ya, besok kalau normal gimana? Apa enggak mempengaruhi orang kesan nginep di situ? Nah, itu menjadi masalah ya. Itu sebagai resikonya. Mungkin dia sudah hitung daripada enggak laku, ya. Dan itu dia akan kontrak dengan pemerintah. Dan nanti total kontraknya sudah dihitung. Kalau ini nanti diformat lagi ya, harus diformat. Jadi, dan memberikan kesan bahwa itu bukan rumah sakit, bekas rumah sakit. Diformat lagi. Tapi itu sebagai resiko diperhitungkan. Oke, jadi tadi bicara mengenai proyek begitu, dan gambaran saya untuk bidang-bidang tertentu seperti itu dalam mengelola usaha proyek, maka itu bisa mereferensi kita untuk pengetahuan kita sendiri. Gambaran itu pengetahuan itu dari saya ya, saya experience-nya begitu. Dan mungkin kalau lebih experience bisa tanya atau memberikan masukan dalam pengalaman tertentu, misalkan di industri kecil yang Anda tahu itu seperti ini, proyeknya seperti apa, bisa juga. Atau berpikir kritis, sebetulnya maksudnya apa atau bagaimana pengertiannya. Kalau tidak jelas ya, tapi jelas nggak ya? Cukup jelas ya? Atau paling nggak suaranya atau jaringannya bagus ya? Jelas kok, Pak. Jelas, Prof. Jelas, jaringannya jelas, materinya gimana? Saya tahu ya, ini masih awal ya, artinya project itu kayak gitu. Ya. Mungkin kalau besok ada yang minat untuk membuat project atau bekerja, tapi bekerja. Jadi bekerja project itu gimana? Bekerja project ya sebetulnya dari entrepreneur ya, dari pengusaha-pengusaha, dari pimpinan-pimpinan. Ya, pimpinan bicara project. Kalau pimpinan dari pemerintah, projectnya adalah didanai dari, nah ini nyangkut dana. Kalau pimpinan punya proyek, pimpinan instansi, maka dananya didanai dari APBN atau anggaran. Kalau perguruan tinggi ada APBN dan ada pendapatan dari intern. Jadi perguruan tinggi punya SPP, itu pendapatan, namanya pendapatan bukan pajak. Pendapatan bukan PNBP, dari PNBP. Tapi di samping itu dia punya APBN. Ya, APBN biasanya untuk operasional, tapi kalau zaman dulu proyeknya bisa ngusulkan ke pemerintah. Tapi zaman sekarang karena pemerintah juga tidak banyak uangnya, gitu, maka ya silakan dibiayai dari PNBP atau dari pendapatan internal. Kalau di perguruan tinggi. Kalau di misalkan Kementerian Pertahanan, maka ya proyeknya dari pemerintah ya, jadi instansi pimpinan biasanya, menterinya, maka dia menjalankan proyek. Biasanya menjalankan proyek itu usulan dulu, karena usulan dari masing-masing penting ya, keperluannya apa, beli pesawat, nah itu kadang-kadang, atau beli pesawat tempur, atau dengan beli kapal perang, berupa proyek. Nah, itu tadi yang inovasi kadang-kadang pejabatnya itu beli baru atau beli tidak tutusi baru, tapi yang penting beli dapat. Tapi ya lumayan lah untuk keperluan kita. Tapi kalau dibanding dengan kemajuan teknologi pesawat atau kapal lain atau disebut alutsista, maka ya sudah ketinggalan juga. Tapi ya lumayan daripada beli baru yang canggih, juga merawatnya mungkin, tapi ini mungkin direnovasi, mungkin lumayan untuk jaga-jaga. Ya. Jadi prinsipnya masih begitu. Jadi proyek-proyeknya maksud saya itu proyeknya pemerintah dari APBN itu. Nah, kalau proyeknya pemerintah sendiri misalkan yang dibikin bukan dari departemen atau dibikin dari task force, misalkan proyek MRT tadi task force atau mungkin masuk PJKA, maka PJKA apa namanya sekarang bukan PJKA tapi apa, Persero ya, Persero
Inka. Atau BCKA bisa pinjam ke luar negeri. Jadi tadi kalau masalah pendanaan tadi ya, jadi kalau swasta ya berarti kumpul-kumpul atau jual obligasi untuk proyek. Ya kan kalau perusahaan go public misalkan food and beverage ya Pak, PT Garuda bisa airline atau makanan minuman ya, maka dia memproduksi makanan minuman, maka dia bisa membuat proyek baru. Jadi tadi ada induknya membuat proyek baru. Dananya dari mana? Ya dari keuntungan internal ditabung atau dikumpulkan, maka dia proyek baru. Berarti polanya beda dengan tadi pemerintah. Kalau pemerintah mengusulkan anggarannya pemerintah dari pajak. Jadi kalau tadi perusahaan food and beverage operasional dan untung, maka harus bayar pajak. Tadi ya, dan pajak-pajak itu dimengerti ya. Pajak itu dari perusahaan juga ada, kalau untung perusahaannya. Tapi pajak karyawannya juga dipajaki. Kalau dia gajian maka dia bayar pajak. Itu untuk ditarik semua dalam anggaran pemerintah. Nanti keluarnya untuk APBN membiayai proyek-proyek. Nah, itu masalahnya, apakah pemerintah masih boleh proyek? Biasanya kalau pemerintah sendiri ya enggak. Pemerintah kan dalam bidang policy. Dia kalau proyek berarti harus menunjuk BUMN atau menunjuk task force ya, task force boleh. Ya, jadi task force kekuatannya seperti di instansi. Misalkan sekarang ada task force COVID, itu dibiayai dari APBN. Boleh dia menggunakan APBN untuk melaksanakan bukan proyek lah, namanya kegiatan-kegiatan untuk pencegahan. Jadi bukan pemerintah sendiri, jadi harus menunjuk gitu. Supaya memisahkan antara pelaksana dan perencana ya, atau policy maker ya, memutuskan tapi bukan. Oke, jadi makin tahu lagi bahwa oh ya proyek di pemerintah seperti tadi ya. Risikonya nanti seperti apa? Berarti risikonya ya macam-macam. Tapi mungkin kalau disamerikan maka bisa dari eksternal, risiko eksternal dan risiko dari internal sendiri. Oke, sebelum nginjak yang lain silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Sudah barang dulu pertanyaan-pertanyaan dicatat ya, supaya kita bisa memberi motivasi pada peserta. Tapi peserta ini kalau di rumah kan kita nggak tahu kuliahnya seperti apa. Ini kita dorong dengan pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa menilai oh ini yang siap. Ada pertanyaan dari penjelasan saya tadi, sekaligus ngetes apakah penjelasan saya mudah diterima atau. Jadi kalau Anda tidak bertanya itu ada dua macam. Ya jelas mengerti, jelas penjelasannya atau kuliahnya jelas mengerti, atau tidak jelas tidak mengerti, atau bisa juga jelas tidak mengerti. Jelas tapi tidak mengerti. Nah ini harus ada pertanyaan kali itu. Tapi kalau tidak jelas tidak mengerti, ya mungkin tidak tanya juga. Nah ini kita mau lihat gimana sebetulnya. Silakan kalau ada pertanyaan, sekaligus melihat signalnya apa masih, karena di daerah masing-masing signalnya juga ini. Bagi yang sibuk mungkin masih naik mobil ya, atau berhenti dulu misalkan. Coba gimana responnya? Silakan. Ya. Ya,
Oke. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin mumpung saya tune in gitu ya, artinya oke, pertanyaannya bagus ya. Tapi enggak apa-apa ya, kita bicara project itu ya, bisa ke makro dulu enggak apa-apa lah, supaya kita lebih menarik dan itu berdasarkan pengalaman saya atau berdasarkan pengamatan saya. Supaya tidak terkungkung di mikro saja, karena mikro itu penjelasannya tidak ini, kalau risiko mikro kan dari mikro saja. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan atau mungkin ada nambahi Pak Yan, atau sekaligus ngecek ngecek modulasi ya. Nike masih bisa jalan. Nike? Masih, Pak. Oh ya. Sambil masak enggak? Enggak, Pak. Nah, ya. Ya mungkin ada yang sambil sarapan, nah, tapi oke lah, coba ya sarapan perlu, tapi kalau ditata misalkan sendiri apa nanti dulu. Oke, tidak apa-apa. Ini kan aneh. Ngecek aja. Ini masih ya. Ini lokasi di mana? Di Malang. Enggak, Pak. Di Gresik. Di rumah. Di Gresik. Bagus ya sinyalnya. Sekarang Gresik sudah masuk Surabaya lah. Sekarang menjadi kota industri sendiri ya. Jadi mungkin jaringan itu diperkuat ya karena industri. Nah, nanti industri juga masuk resiko resiko jaringan ini gimana? Atau resiko teknologi informasi. Ya, ini juga menjadi masalah resiko. Karena kalau tidak ada jaringan, maka kita kan tidak bisa melakukan pesanan barang, misalkan, atau pesanan orderan dari luar terhadap produk kita tidak bisa. Bahkan sampai sekarang itu pesanan menjadi menarik ya karena menggunakan marketplace. Coba kalau Anda nanti usaha ya bisa juga saudara tidak punya barang tapi bisa menjual barang orang lain. Ini dan sekarang banyak dikerjakan orang. Ya karena kemampuan kita membuat marketplace atau membuat web. Yang saya lihat itu kalau bata ringan ya, herbal. Dan mungkin bata ringan itu kalau saya di internet beli ternyata bukan dari pabrik, tapi ya enggak apa-apa karena saya kan sulit untuk mencari ke sana, apalagi dalam keadaan COVID, mencari di perusahaan. Tapi kadang-kadang di perusahaan juga belum tentu langsung dilayani karena dia kan banyak. Akhirnya memunculkan itu tadi orang lain yang menjualkan, jadi dia menjadi agen ya. Jadi mungkin pabrik itu nanti akan hanya menerima agen-agen itu aja, agen yang sendiri ya. Jadi seakan-akan dia menjual barangnya sendiri. Karena nanti ada spesialisasi ya, mungkin pabriknya khusus memproduksi yang menjual orang lain. Bisa juga pabrik memproduksi dan menjual, jadi masih kombinasi seperti dulu. Jadi tadi bata ringan atau herbal, maka dia dijual, tapi mungkin tidak efisien. Lebih baik dia produksi aja, karena sekarang bisa menggunakan marketplace dan resikonya menggunakan online itu juga ditanggung orang lain. Kalau kita harus ngerjakan sendiri, resikonya juga besar, gitu. Jadi menarik ini dan pasti orang akan berani resiko-resiko ya. Dia sendiri kalau menjualkan barang orang lain bukan tidak ada resikonya, tapi ada recheck untuk resiko. Jadi resiko di teknologi informasi ini penting. Kita kan kalau menerima orderan gimana SOP-nya ya. SOP-nya artinya menerima orderan supaya tahu persis orangnya gimana, dicek lagi. Dicek misalkan nomor HP-nya, orangnya, atau mungkin dicek di internet.
nama ini seperti apa beneran. Makanya kalau nama ini harus tertuang di situ. Ini tadi juga saya revisi nama saya. Seringkali saya pakai, karena kalau cepat maka nama komputernya, nama merek komputer yang keluar di situ. Karena kalau sudah diedit maka dia sediakan itu. Berarti tidak bisa dikenali. Tapi kalau nama saya, kalau Mulyadi saja mungkin ya banyak orang yang Mulyadi. Tapi kalau misalkan ditambah apa yang lain, tambah dengan tanggal lahir misalkan jarang, atau hanya salah satu yang di sekian. Tapi kalau masih nama aja, jadi harus tadi SOP-nya dalam menerima ini harus rigid ya, harus. Dan kita baru berani ngirim barang kalau sudah transaksinya di rekening tertentu. Nah, ini juga harus hati-hati. Kadang-kadang kalau kita ngirim uang dengan transaksi mungkin dihack bisa juga ya. Jadi pada waktu ngirim nomor rekeningnya yang bersangkutan mungkin dihack ya. Di HP mungkin di nomor rekeningnya dia. Nah, ini jadi masalah di teknologi informasi. Ya, jadi harus rigid, SOP-nya benar, atau mungkin perlu recheck 3 kali baru dikirim, ada baru transaksi. Ini kalau dengan luar itu juga gitu, berarti bayarnya harus pakai letter of credit misalkan, atau pakai sistem transfer, atau sekarang pakai uang digital ya, sekarang banyak uang digital, pakai uang digital ya. Uang digital aja kan banyak, ada Kris, ada GoPay, ada ini, dia mungkin menciptakan sendiri. Wah, ini menjadi pelajaran menarik nih, artinya Anda sebagai orang manajemen harus belajar sendiri lah, mengetahui. Dan kalau mau beli apa mungkin perlu recheck ya, misalkan kemarin beli genteng itu ternyata ya agen orang menjual aja atau membuat marketplace saja. Dia bisa menjual genteng bermacam-macam, tapi dia punya akses ke situ, pabrik genteng. Tapi kan dia mendapatkan dapat keuntungan dari harga. Nah, ini menjadi tantangan jadi masuk risiko nanti. Nah, risiko di mana? Proyeknya di mana? Apa proyek itu ada? Oke. Nah, sekarang mengacu pada tadi, ya saya menjelaskan terlalu makro, tapi saya juga mempelajari itu, misalkan MAT ya, bukan MAT itu kenapa tidak diserahkan pada sini? Saya kira saya setuju itu, dan ini yang menjadi masalah di undang-undang yang baru itu undang-undang tenaga kerja dan sebagainya. Ya, jadi gimana ya? Maksudnya yang diserahkan sini, tapi seperti kalau kita belum pernah membuat, maka secara internasional ya juga tidak boleh. Ya, jadi gitu. Jadi diragukan, tapi dia menggunakan alasan HAM, misalkan sering kecelakaan. Dan kecelakaan itu di Indonesia yang banyak, karena kan tahapannya masih ini. Seperti tadi, kalau ada proyek ini, kenapa nggak bikin sendiri? Bikin sendiri kan melibatkan tenaga kerja sendiri, biayanya murah, dan belum tentu murah. Ya. Karena kalau masih belajar, mungkin biayanya mahal juga. Harus mengundang konsultan, harus diverifikasi dengan international organization misalkan. Seperti kalau kita bikin mobil itu aja ya, bikin mobil yang Solo itu mobil SMK, itu kan bagus itu, desainnya juga tidak kalah menarik dengan lain, meskipun kita modifikasi ya. Mesinnya mungkin bagus, tapi karena kita harus memenuhi persyaratan internasional, maka dari segi politik bisnis tidak diperbolehkan atau belum bisa diproduksi. Nah, jadi itu ada ini aturannya begitu.
bahwa mengerjakan itu harus, mungkin pertama harus dikaitkan dengan pabriknya atau orang konsultan dari luar negeri. Nah, konsultan tadi ada proyek-proyek ya. Gimana kalau bikin langsung? Nah, itu tadi terbentur pada ini tadi. Jadi harus diawasi betul. Karena kalau ada kecelakaan, gimana? Ya, harus ada presisi daripada bangunannya, operasional, SOP-nya. Lah kita kadang seringkali kan terbentur pada SOP itu. SOP-nya seperti apa dan alatnya harus seperti apa. Saudara ketahui kalau di kereta cepat itu kan harus ada pintu otomatis, ya, bukan dioperasikan pada orang. Kalau operasikan pada orang nanti bisa minta tolong, ya. Misalkan, oh saya mau turun atau strik lagi gitu. Nah, orang di sini atau saya lihat orang kita masih underdeveloped, maka seringkali kita tidak puas itu. Seakan-akan kereta itu tidak human, siapa tidak merhatikan keinginan orang. Jadi kalau tutup. Makanya kita kadang-kadang gedor, tutup itu digedor supaya dibukakan. Nah, tapi kalau otomatis tarik, itu jadi dari segi budaya maka menurut internasional ya, mungkin ya enggak apa-apa nanti kan. Tapi menurut internasional masih belum. Meskipun mungkin kita sudah, jadi tahapannya mungkin harus dari luar dulu, nanti baru transfer tadi, turn on key ya. Jadi ikut dulu merencanakan, membuat, memasang, terus nanti dioperasikan bersama dulu, nanti turn on key. Nanti setelah itu kalau memang bagus, maka dia bisa membuat sendiri. Seperti kilang kan gitu, kilang ini kita kan diolok-olok, artinya kita tidak punya kilang. Padahal kilang minyak itu mengolah dari bahan kita yang punya Singapura. Singapura tidak punya lahan. Nah, jadi tempatnya tidak efisien atau dinaikkan, tapi safe ya, dan orangnya sesuai dengan kerja. Tetapi kalau belum pernah, wah ini resiko bisa kebakaran, bisa. Saudara perlu ketahui, secara internasional atau negara-negara maju, maka kecelakaan itu sangat mendalam ya. Jadi kalau ada satu ya kan kecelakaan itu mendalam sekali. Artinya dia tidak belajar seperti itu. Nah, kita mestinya juga begitu. Jadi kita memperhatikan itu. Ya. Seringkali kita belum bisa menggunakan karena itu. Walaupun kita sudah ngeklaim bisa, tapi secara internasional harus Tapi masalahnya, ini masalahnya, mungkin saudara harus tahu bahwa pekerjaan begitu itu biasanya terkait dengan proyeknya mereka ya, atau politik bisnis. Nah, ini mungkin saudara. Jadi proyeknya mereka. Ya. Kalau tadi kita bicara proyek kan dia bicara proyek. Bayangkan saudara, ini saya berkira. Kalau negara Cina mempunyai penduduk besar sekali, tidak ada proyek itu yang keluar, maka seperti apa? Saudara bisa bayangkan. Ya, kalau kita kan masih penduduknya 250 juta, di Cina lebih daripada 1 miliar. Jadi dia menciptakan proyek ya keluar. Ya ada proyek sendiri, tapi ya proyek sendiri di dalam negeri sendiri untuk meyakinkan bahwa dia sudah pernah mengerjakan dan safe. Nah gitu, produknya kualitasnya bagus. Coba harus punya begitu ya. Saya juga mengharapkan alumni manajemen juga bicara itu. Sekarang di Cina itu yang bisa membangun jembatan paling panjang sekarang adalah Cina, bukan? Berarti teknologinya, orang-orangnya, ya, expertnya banyak dia. Dan bayangkan jembatan itu, kalau saya ingat 36 km ya,
Dan itu tidak melalui daratan ya. Kalau daratan kan gampang. Melalui pulau-pulau begitu disambung dan ini. Dan itu baru efisien kalau itu. Apalagi kalau penduduknya banyak, lalu lintasnya banyak, maka dia memikirkan itu. Dan teknologinya dibuat bagus dan untuk promosi, untuk meyakinkan bahwa dia, dan kita sekarang melirik untuk membuat jembatan-jembatan seperti itu untuk menghubungkan pulau-pulau. Nah, jadi sekarang jelas ya. Kadang-kadang juga politik bisnis tadi, artinya bahkan politik bisnis itu terakhir pendanaan, lagi menarik ini. Jadi mungkin tidak tahu di buku ada enggak, mungkin benar ada di buku. Kalau pemerintah membuat itu kan dananya harus ada. Ya, gitu. Tadi kenapa tidak dikerjakan? Politik bisnisnya negara lain, ya, tadi mungkin saya cerita negara Cina karena banyak penduduk. Politiknya di sana karena dia menciptakan proyek-proyek dan proyeknya tidak ada di Indonesia. Saudara tahu di mana-mana Cina ini. Makanya Cina disebut dengan negara besar kedua sekarang atau mau masuk negara besar. Yang kalau dilihat dari politik bisnis negara maka tidak rela. Kalau kita aja kan rela negara lain maju, tapi negara lain menganggap tidak rela Cina itu. Makanya banyak masalah-masalah, banyak komplain, banyak diserang dan sebagainya. Diserang secara soft ya, agitasi dan sebagainya. Tapi kalau perlu diserang dengan peperangan ya. Jadi kita sekarang makanya nanti ada namanya proksi, perang proksi dan sebagainya. Nanti saudara belajar nantilah, sekarang jadi politik bisnis juga nanti belajar ya. Tapi saya sampaikan karena di materi tidak ada politik bisnis. Jadi politik bisnisnya begitu, karena penduduknya banyak dan dia harus ngurusi orang-orang ini. Maka orang-orang ini diberi, orang-orang negara Cina diberi dana ya, di proyeknya yang atur pemerintah. Indonesia ini udah sekian dana dibawa ke sana membangun ini. Ya. Nah, biasanya terkait dengan tenaga kerjanya, makanya tenaga kerja sekarang kita problem, termasuk undang-undang itu gimana. Tapi undang-undang kan begini, mungkin pekerjaan pemerintah lah, kalau digarap orang lain, orang sini juga enggak cepat selesai, digarap sana selesai kan, ya sana. Dan banyak sekarang teknologi yang dari sana kita pakai, misalkan membuat jembatan layang dan sebagainya, membuat jembatan layang. Ini menurut saya pengetahuan kini akan menjadi menarik ya untuk seorang alumni dan kehidupan di sosial masyarakat sosial. Kalau saudara pergi ke Jakarta maka mengamati kuliahnya seperti ini, fenomenanya betul. Saya sendiri sebagai dosen kan melihat fenomena saya bisa membagi pengalaman. Jadi membuat hidup ini lebih menarik, gitu, menurut saya gitu. Ya di samping harus dapat uang lah, tapi uang itu kan belakang. Kalau kita bisa cerita panjang lebar dan kita expert bidang kita dan kita bisa, sekarang expert itu saya lihat tadi nggak hanya satu orang ya, tidak satu bidang ya. Misalkan saya ada expert bagus dalam bangunan rumah itu, dia lulusan sipil, teknik sipil dan listrik misalkan. Wah, bagus juga kombinasi itu jadi orang developer semacam kontraktor. Mungkin akan ditambahi dengan arsitektur, mungkin akan. Nah, saudara juga gitu, manajemen apa ini? Manajemen apa? Memimpin orang, ilmu memimpin aja. Yang sekarang ilmu memimpin itu ada di middle manager ya. Jadi di tengah itu yang orang di top kan ya siap memimpin, tapi nah di middle manager apa yang diperlukan, sertifikasi untuk dijual, untuk menjualnya tadi dengan keterampilan ya, dengan profesi, artinya beneran. Seperti tadi saya contohkan Cina, negara Cina itu promosinya itu tadi orang sana bisa mengerjakan, bayangkan kalau jembatan di atas laut dan di antara pulau-pulau itu kan saya kira juga tidak
mudah ya, harus hitungannya harus cepat. Nah kita kalau bangun 20 aja kan susahnya. Nah sekarang karena tadi ya, politik bisnisnya atau politiknya negara Cina, kalau dia punya proyek ya harus dengan orangnya. Jadi dia bawa uangnya di Indonesia, orangnya yang kerjakan gini supaya alat-alat dia bisa dipakai. Terus terang alat-alat ini kita banyak adopt ya misalkan. Teknologinya kita adopt. Satu contoh ya misalkan apa ya, saya tidak tahu kalau di bangunan itu kita sekarang menggunakan apa, aluminium, galvalum. Kalau dulu kan kita kayu, nah sekarang dia yang dan kita sekarang tergantung itu. Itu teknologi apa expertnya ada. Termasuk Cina sekarang sudah membuat alutsista. Ya, kita kalau beli supaya apa efisien, efektif ya harus ada pendampingnya dia ya gitu. Tapi pesawat tadi kereta api tadi harus menggunakan tenaga kerja mereka. Ya itu yang kita khawatirkan. Ya. Tapi kan mungkin alasan pemerintah ada di sini juga tidak bisa atau kalau di sini juga masih coba-coba biayanya terlalu mahal tapi belum tentu diakui oleh internasional. Contoh adalah mobil SMK sekarang tidak bisa untuk karena politik bisnis ya. Bayangkan kalau boleh nanti gimana mobilnya Wuling misalnya, Wuling dari sana ya. Jadi Wuling nanti gimana bisa bersaing enggak? Makanya ditahan dulu. Terus Toyota yang sudah seperti apa? Ya tadi saya ini adalah pengamatan saya. Jadi kalau enggak di luar kuliah saya mungkin enggak berani ngomong. Tapi kalau kuliah kan independensi kuliah harus dijaga lah artinya. Ya jadi gitu. Ya jadi gitu Dek. Kenapa orang-orang kita sendiri tidak diberi kepercayaan untuk mengerjakan proyek-proyek yang ya kita bisa melihat proyek-proyek yang sudah dilakukan adalah ada ya mungkin seperti jalan tol kalau di mana kalau di Surabaya atau di Jakarta itu kan orang dalam negeri yang mengerjakan tapi proyeknya proyek orang Cina, proyeknya jasa marga tapi tenaganya tetap dipantau itu. Dipantau itu menjadi lebih ringan kita juga. Kalau misalkan ada masalah maka kita bisa melempar. Ini kan pekerjaan itu. Walaupun jangan sampai ada kecelakaan orang ya. Orang itu secara internasional tentu. Tapi kadang-kadang ini dipakai untuk lempar-lemparan ya. Jadi ini gini, tapi ya okay. Tapi kita akui bahwa teknologi mereka itu efisien ya. Bayangkan kalau saudara bisa bayangkan kalau membuat jalan di keramaian ya, itu gimana teknologinya ya. Yang memenuhi ya. Kalau teknologi lama kan harus dipakai apa begesteng istilahnya, begesteng dulu. Ini tidak bisa, begesteng jalannya macet. Tapi kalau tidak dibangun maka kemacetan akan menjadi ini. Nah, jadi ada teknologi sendiri supaya bisa ini. Sehingga kadang-kadang dikaitkan dengan penggunaan tenaga kerja mereka. Jadi uangnya proyeknya dikasih, tapi proyeknya barangnya berupa MIT atau mungkin pasti kalau misalkan alutsista sekarang Cina mengembangkan alutsista, maka dia kasih alutsista kita. Tapi kita pinjam, bayarnya pinjam, ya, dananya pinjam. Bisa juga kalau kita punya uang sendiri dari pajak, maka kita beli. Kalau itu masih bebas ya, artinya ya ini boleh negara ini. Tapi kan dia harganya lebih murah. Dan kegunaannya untuk apa dulu? Sekarang kan kegunaannya perang beneran kan dihindari karena masalah hak asasi manusia. Jadi
hanya untuk misalkan apa jaga-jaga saja. Jaga-jaga mungkin tidak perlu yang alat yang beneran. Kalau dulu memang harus dari negara lain yang. Nah itu, jadi dia menggunakan politik bisnis begitu. Jadi ya dia termasuk ya, dan dia termasuk negara yang memproduksi dengan harga murah. Kenapa bisa murah? Karena semua kerja ya. Artinya kalau semua orang sekian banyak kerja semua, saudara bisa bayangkan. Ya. Atau dia dipekerjakan di sini, semua bisa bayangkan. Yang bayar dia, tapi dihitung di pinjaman, di pendanaan. Bagi kita, ya sambil belajar, oke. Ya. Dan kalau ada risiko teknologi, maka kita bisa, ini dia yang bikin. Hanya kebijakan begitu tidak gampang ya, karena tadi yang saudara soroti ya, ini pakai tenaga sana, tapi kan alasannya begitu. Nah, terus nanti kalau tenaga sana ini terus-terusan kan tenaga kita menjadi apa? Nah itu yang menjadi risiko dari pengambilan keputusan. Dan itu kalau benar, maka terjadi pada negara lain, di negara terutama di Australia itu boleh orang negara lain menjadi residen gitu. Dan sekarang sudah banyak bawa modal sendiri atau pemerintah, dan dia menjalankan proyek-proyek ya. Jadi proyek istilahnya tadi menjalankan proyek-proyek itu. Bagi pemerintah sendiri di Australia, negara Australia, menjalankan proyek dari swasta sendiri menguntungkan ekonominya, menjalankan proyeknya pemerintah menguntungkan ekonominya, asal ya strictly ya, dan transfer daripada ini transfer daripada ilmu pengetahuannya jalan. Dari membuat jembatan tadi sementara membuat, tapi di sana transfernya bagus. Jadi setelah itu diatur dengan undang-undang restriksi. Kalau kita ini kan daerahnya luas, jadi masih longgar itu. Jadi orang kalau tinggal di Morotai, di Sulawesi sana tidak masalah lah. Dan orang negara Cina yang mau tinggal itu sudah dididik untuk benar-benar seperti pasukan tentara itu, survive betul di hutan, bisa dia kerjanya juga gitu, makan bisa kan. Nah, kita bisa nggak gitu? Nah, kalau kita bisa ya ke depan kita beri tantangan, mengambil tantangan itu. Tapi masalahnya politik tadi, kalau sudah ngebiuh gitu ya, istilahnya kalau air sudah sudah masuk seperti disruption tadi, maka seringkali kita ini lebih senang, lebih mudah untuk menikmati hasil tadi. Nah, kalau sudah senang ya berarti sudah teknologinya dia yang jalankan, dan kita menikmati aja jadi penonton. Apalagi biayanya murah ya, tapi biaya murah kan sementara, nanti lama-lama naik. Jadi nanti itu yang terjadi di politik ya, politik dan politik bisnis. Ya, jadi akhirnya kita yang naik kereta api aja bayari, berarti kita bayar pinjaman juga, bayari. Dan kita sudah senang, harus kita beralih lagi bukan ke teknologi yang berat itu, karena dia sudah expert betul, dan dia nawarkan nanti berikutnya ini, nawarkan berikut ini. Jadi kalau Jawa ini bukan hanya dihubungkan Jakarta Surabaya, Jakarta Bandung, tapi Surabaya sampai Banyuwangi masih bisa. Jadi seperti kota itu dengan MRT, maka jadi kayak Jakarta sekarang, sana. Dan itu ada contohnya di negara Cina seperti itu. Kira-kira penjelasannya begitu deh. Nah, ini kalau 10 kurang
30 menit. Ya. Gimana Dek, bisa dimengerti ya? Dan kemampuan begini saya minta untuk bisa dikembangkan sendiri ya. Artinya, oh ya, pelajaran ini pengembangannya seperti ini. Ya, jadi dia hanya menerima pelajaran aja, tapi meluasnya memberikan pengetahuan kepada kita. Tapi pengetahuan itu kembangkan lagi, masing-masing kan bisa kemana-mana sesuai dengan skopnya masing-masing. Ya kan, yang tadi di Gresik itu daerah industri, maka dia akan mateng atau berkembang pengetahuannya sesuai dengan lingkungannya. Gitu. Kalau kita dosennya kan di sini, ya misalkan itu beda lagi. Jadi kita ingin mendidik orang begitu, kayak tadi orang-orang negara Cina tadi yang dikirim ke sini sudah ahli betul membuat tadi yang kayak tentara tadi masuk di Morotai boleh, masuk di mana boleh, masuk hutan dulu boleh. Nah, kita ini masih belum bisa. Karena kita memang pendidikannya gitu. Nah, ini kita harus switching. Bisa enggak sekarang kondisi yang seperti tadi diragukan tadi menjadi tantangan kita? Itu sebenarnya. Kalau kita nggak bisa ya bisa dampaknya lebih berat. Oke Dek, ya silakan Dek. Ya, jadi kita analisa bukan kita harus menerima, tapi oh ya ternyata begitu. Sekarang bagaimana kita aja, ya kita ini ya kalau kita kan terbatas pengetahuan, tapi ya decision maker atau Anda nanti kalau jadi decision maker maka ini di keep gitu, dibawa. Oh ya, tapi masalahnya kita harus terkait dengan budaya kerja ini kadang-kadang kan di pekerjaan itu kan bermacam-macam ya ada yang begini, ada yang nah ini yang menjadi masalah kita, kadang-kadang kita membuat mundur lagi ya. Jadi mesinnya sudah mengerti dan maju, tapi karena situasinya begitu maka kita ini lagi. Ini dibutuhkan memang siklusan ya, siklus generasi mungkin pada siklus generasi tentu nanti akan seragam. Kita lihat di negara Cina itu juga begitu. Siklusnya memang lama sekali dan Anda bisa lihat di sana bahwa orang-orang yang ini aja yang akan tampil, tapi orangnya kan banyak. Ya, jadi gitu. Ini kita belum bicara proyek, tapi mudah-mudahan dengan proyek tadi yang saya jelaskan sudah bisa mulai mengerti ya. Oh, ini resikonya gitu. Proyek yang mana ya? Proyek yang intern mikro sendiri, maka apa kita menjalankan itu atau dari dana swasta atau menjalankan proyeknya pemerintah. Kita swasta menjalankan proyek pemerintah, beda lagi. Tapi nanti penjelasannya tidak bisa begitu ya. Mungkin contoh-contohnya bisa ya, tapi kalau semua, saya sendiri kalau misalkan di pertanian mungkin tidak ada referensi. Tapi kalau saya di Kementerian Pertahanan mungkin ada referensi dari pemerintah. Gitu deh. Atau mungkin di industri kecil saya juga mengamati, atau di perusahaan daerah atau perusahaan. Proyek-proyeknya menjadi beda. Oke, tapi pengetahuan apa yang diambil itu tadi? Nah, ini yang penting. Ya, kan ceritanya banyak, contohnya banyak. Pengetahuan apa? Sebenarnya pengetahuannya adalah proyek itu seperti itu tadi. Proyek adalah yang sementara dilakukan oleh instansi atau lembaga-lembaga yang mengerjakan sesuai dengan bidangnya. Kalau kontraktor rumah, ya berarti kontraktor perumahan. Ada kontraktor jalan, ada jalan jembatan layang atau di pulau. Ini kalau di negara Cina itu bagusnya gitu. Jadi sudah ahli atau mungkin tidak tenaga ahli atau tenaga operator, tapi khusus, ya khusus betul. Nah ini, nah kita manajemen juga begitu, khusus betul ya, supaya bisa. Ya ada yang umum dikuasai, tapi yang khusus ya.
Oh, dia khusus ahli jembatan layang di dalam lautan antar pulau. Oh, itu apa daya struggle-nya beda dengan yang di daratan. Ya. Nah, masalahnya dia itu sekarang kan nilai etika agama tidak digunakan, mungkin juga membuat dia ini. Atau mungkin kita kalau nilai agama yang ya harus buat struggle begitu. Misalkan dia diperbolehkan tinggal di mana saja, artinya tidak ada perbatasan, dan itu menjadi kekuatan dia, misalkan apa di campnya ini atau gitu, atau di budaya ini atau tidak bawa, tapi dia harus bisa dididik, harus bisa menyesuaikan. Nah gitu. Jadi dan itu membuat macam resikonya. Tapi nanti kita bicara resiko yang umum ya, yang teoritikal. Tapi nanti pengembangannya bisa. Oke, jadi sekaligus tadi juga melihat pendanaan itu dari mana. Ya, jadi kalau kita bicara proyek swasta kecil atau menengah dari perusahaan, ya berarti dibiayai dari pemilik atau pendana. Itu pemilik pendana biasanya ada namanya agensi konflik. Konflik artinya kalau saya store uang berapa untungnya, kalau pendana kan gitu. Tapi setelah uang itu dikelola oleh manajemen atau proyek, maka dia akan berusaha untuk mengembangkan operasionalnya sebanyak mungkin. Jadi kalau sudah proyek selesai, kalau bisa dibuat proyek lagi, dananya di proyek lagi. Itu kan kehendak dari manajemen, manajer proyek. Kalau pendanaan enggak, ya ini dikembalikan cepat lah, dikembalikan cepat. Karena kalau tidak dikembalikan cepat ada risikonya. Tadi, ya kalau dibuat proyek lagi terus untung, misalkan kena pandemi gini gimana? Proyeknya separuh, ya kan pusing ini. Yang pusing bukan manajer yang menjalankan, yang pusing yang punya uang. Gimana? Yang pusing yang kita store uang ini, ada pandemi. Ini kebijakan pemerintah tidak boleh orang kerja. Iya, tapi uang kita gimana dikembalikan? Uang katanya di project. Nah, kalau manajer yang melaksanakan kan begitu. Ini menjadi masalah. Ya, jadi kalau bisa cepat lah. Kalau ada pandemi tidak kena. Gitu. Belum aja kalau pandemi kena. Nah setelah pandemi gimana? Nah, jadi yang sudah terlanjur uang, store uang menjadi untuk proyek menjadi ya ini apa musibah. Tapi dari manajer gimana? Ya musibah, tapi kan dia dibayar. Manajer atau pekerja yang dibayar ya enak aja gitu. Contoh kalau tukang dibayar harian kan. Kalau hujan gimana? Ya hujan ya harus masa kerja hujan-hujan. Kalau kita yang punya dana ya tolonglah hujan atau tolonglah kerja yang tidak kehujanan itu. Tapi dia bilang ya saya kan udah dibayar. Kalau bisa kerjanya ya jangan dingin-dingin ya. Kalau hujan dingin ya misalnya. Ya ini ada masalah konflik seperti itu. Ya. Saya mati di bis antar kota itu juga gitu. Pemiliknya kan di rumah, nyokong beli bis. Yang operator siapa? Supir sama kondektur. Nah, itu masalah. Tentunya supir dan kondektur kalau selesai dapat penumpang, store kita. Ya store. Tapi lama-lama dia kan merasakan, loh yang punya uang, yang cari uang kan dia, supir dan ini. Kalau penumpangnya banyak, lu kok store-nya banyak lah gitu. Jadi masalah agensi problem. Gimana? Oh, banyak store-nya. Nah, tapi ketentuannya kalau tidak di store semua kena masalah. Kena kan artinya oh ini dipungli. Gimana itu? Nah, jadi, ya itu namanya agensi problem.
Nah, sekarang kalau misalkan ada pandemi ini, bis tidak boleh jalan atau jalan hanya separuh, yang rugi siapa? Bukan supirnya rugi, supir kan digaji. Cuman kalau tidak jalan itu tidak digaji dia. Nah ini jadi ini dipertentangkan di dalam sistem pengupahan. Sistemnya gimana? Mestinya ada minimum yang dibayar. Itu sistem pengupahan jadi. Tapi di pandemi ini kan tidak ada, ya berhenti semua. Nah ini menjadi masalah. Makanya pemerintah menghidupkan ekonomi lagi. Kalau bisa bis-bis berjalan, tapi separuh, ya. supaya sopirnya juga jalan, dapat uang. Kalau dapat uang kan dia biayai keluarganya. Tapi yang paling berat kan pemiliknya tetap dapat separuh gajinya, sopir tidak mau dikurangi. Tadi separuh aja masih dikurangi lagi. Ya tapi ya nasib maksudnya untuk peringatan ya gini. Jadi ya harus gitu. Mungkin kalau dalam manajemen risiko kita harus hitung. Di manajemen risiko kalau ada masalah seperti ini lagi gimana? Ini dalam manajemen risiko. Teorinya nanti ada harus bagaimana begitu ya. Tapi kira-kira itu mengenai pendanaan. Tadi saya sudah cerita pendanaan dari proyek-proyek yang lain. Ya. Bahkan dana itu kadang-kadang juga dari kontraktor dari negara itu ya, negara itu. Dan politik negara saya kira mungkin begitu ya. Artinya kalau punya warga banyak diseleksi yang pinter-pinter ini ya jangan di dalam semua. Kalau dalam kan sudah maksimal, maka itu mungkin juga peringatannya pandemi ini. Jadi jangan maksimal lah, nggak bisa. Jadi dia ngejar terus, tapi ya akhirnya di stop ya. Jadi kalau maksimal, tapi kita kena dampaknya ya, karena seluruh Indonesia. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaannya. Atau masih di sini, masih tune in. Waktunya kurang 5 menit. Banyak yang bisa dicatat ya. Dengan metode saya tadi banyak yang dicatat ya. Pendanaan itu dirumuskan sendiri. Oh ya, ada. Sekarang resikonya di proyek itu banyak tadi stakeholder ya. Stakeholdernya kan proyek itu kan tidak hanya ini. Proyek kalau berhasil itu akan mendorong pendapatan pemerintah. Misalkan bukan hotel, desainnya bagus, dan dimiliki orang, maka ekonominya. Jadi stakeholdernya gitu. Jadi terkait dengan stakeholder orangnya, misalkan orang karyawannya juga terkait dengan situ. Nah, stakeholder yang lain yang mungkin penting di sini, yang mungkin ada kaitan dengan risiko adalah supply chain. Supply chain apa? Supply chain adalah pemasok ya, pemasok. Jadi stakeholder. Bagaimana pemasok ini bisa merasakan kita lah. Kalau terlambat itu kita akan juga ini. Jadi itu harus gitu. Kalau kita jadi supplier ya berarti kita concern betul lah. Itu nggak main-main dah itu ya artinya. Kalau kita bilang iya, ya. Tapi perusahaan juga begitu, proyek juga gitu. Kalau bilang iya, ya jadi gitu. Ini risiko yang harus dibicarakan mengenai risiko supply chain. Ya, jadi kalau misalkan dia ada masalah, misalkan dia kebakaran ya kan. Terus pabriknya tidak beroperasi, terus kita alatnya, apalagi itu satu-satunya. Nah, gimana sistem menjamin supply chain ini? Kalau dalam teorinya, hubungan dengan supply chain itu mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan kita, operasional perusahaan. Misalkan kalau kita itu supply chain itu bebas, artinya tidak kontrak, maka dia tidak punya kewajiban ini. Tapi kalau perlu kontrak, tapi kontrak kan harus menjamin betul, ya artinya
Mungkin ada biaya kontrak atau minimum kontrak sekian. Nah, karena kalau bebas enak lebih. Nah, jadi, nah ini risiko-risiko yang muncul dari sistem kontrak supply chain, apa artinya? Gitu. Apa dia jadi agen sekalian? Nah, ini juga mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Ini mungkin bisa dibicarakan nanti dalam risiko project ya. Tapi intinya gitu, ada main corporate ya, main corporate membuat project-project. Kalau negara juga gitu, ada negara membuat proyek. Bahkan negara tertentu itu membuat project itu karena kebutuhan sekaligus mengcarry ya, membawa produk sana. Ya. Misalkan negara sana sudah ada spesial membuat kereta api, sudah produksi atau belum produksi, tapi ekspornya ada. Kan berarti harus dibawa ini, harus dibawa keluar. Dibawa sedalam sudah tercukupi, bawa keluar. Nah, jadi kelihatannya memang harus mandatnya. Yang saya lihat itu sekarang produksi alat ini, misalkan alat ini online system, kan ada Huawei, ada banyak lagi. Ini juga mandatnya dia. Jadi dikembangkan di situ, dipakai di situ. Ini berarti gimana di luar? Di luar bersaing dengan made in Korea atau made in Jepang. Kalau dulu Jepang, tapi sekarang karena Jepang bagus tapi mahal, maka kalah dengan Cina, negara Cina. Seperti dulu kan kalau HP itu HP apa? HP apa? HP Nika apa? Ada HP Jepang itu kan kalah dengan Korea. Sekarang sudah kalah dengan Cina, negara Cina. Apa HP Cina apa namanya? Huawei. Ada yang terkenal itu apa? FO apa saja? Apa mereknya? Merek HP Cina apa? Apa ya? Yang terkenal? Kalau saya dari Korea tahu, misalkan Samsung, Vivo mana? Vivo, Xiaomi, Pak. Vivo Cina ya. Ya gitu. Dan beli HP mungkin dia memang sudah dihitung, nggak perlu, karena kalau awet itu biasanya teknologinya sudah ini. Jadi kalau komputer itu teknologinya sudah tidak support lagi. Nah, jadi dibuat seperti itu. Dan supaya menjaga siklus produksi ya. Makanya kalau negara maju itu siklus produksi itu dibatasi. Jadi untuk menjamin kelangsungan hidup industri. Ya sudah tahu kalau misalnya mobil tidak boleh, mobil lama-lama harus walaupun masih bagus harus ditarik ke pembuangan. Ya. Jadi begitu untuk menjaga siklus produksi. Kalau nggak gitu harga yang baru ini tidak bisa ini tadi. Tapi ini pemerintah yang menjamin supaya kalau perlu diekspor ke luar. Nah ini yang Indonesia ini kadang-kadang mobil yang nggak terpakai diekspor, diimpor juga, diimpor di sini, terutama di Batam gitu ya. Kalau saudara orang Batam atau pernah ke Batam, banyak mobil-mobil Singapura karena dekat ya, maka diimpor ke situ. Ke sana Singapura sudah tidak laku karena dia menjaga kontrak dengan industri, misalkan produsennya mana, Cina atau Jepang, maka dia mesti kirim lagi yang baru. Nah negara tertentu situ kalau dikirim baru terus ini yang lama nggak dia harus dibuang. Problem ada pembuangan di mana? Di Cina kan di Singapura negaranya kecil. Ya dibuangnya di Batam atau di pulau-pulau sekitar Bintan. Jadi tidak hanya mobil ya, mungkin juga yang lain. Yang lain itu misalkan kalau hotel itu kan tempat tidur kan tidak boleh lama-lama, maka termasuk
lampunya dan sebagainya. Tapi bagi kita ya tidak apa-apa, ya apa sebenarnya, tapi ya kalau kita belajar mengenai pertahanan maka tidak boleh karena meremehkan meremehkan martabat kita ya artinya. Jadi di sana seakan-akan ini buangan dan banyak barang-barang buangan dulu begitu. Ya oke. Sudah 9:30 ya, saya akhiri. Saya minta siapa yang belum absen tadi apa terakhir tidak absen ya. Terus saya tutup aja ya. Iya, Prof. Prof. Baik, Prof. Ya, pertanyaan disimpan dulu dah atau di email ke saya ya. Kalau di HP, di WA itu kalau misalkan tanya Baik, sekali, nanti saya jawab melalui WA atau email. Ya. Karena waktu ini ya, jadi satu season ini sudah kita lampaui, nanti kita siap untuk yang berikutnya. Mudah-mudahan memberikan tadi semangat kita ya, artinya kita ini harus tantangan lah. Ya pelajarannya ada, tapi kita juga harus masukkan mengenai tantangan-tantangan ke depan. Oke, saya kira karena mungkin saya juga ada kuliah lain atau Anda ada kuliah lain, saya akhiri aja. Ya, saya Mohon maaf, Prof. absen oke ya. 2 orang nggak masuk.